gua Pita. Kita sudah memasuki bulan terakhir tahun 2020 dan ini saatnya untuk buka-bukaan mengenai budget real seorang Pita yang sedang mengejar financial independence. Tujuan gue membagikan ini bukan buat sombong, toh muka gue juga gak kelihatan, jadi mau sombong apaan. Tapi sebagai transparansi dalam melacak perjalanan gue dalam mengejar financial independence retire early, serta savings dan investment rate gue. Pertama-tama perlu gue sampaikan bahwa gue di bulan lalu atau di bulan Oktober itu ada over budget. Bulan lalu gue membudgetkan untuk biaya hidup sebesar 9.040.000. Ternyata pengeluaran gue di bulan November kelebihan menjadi 11.760.000 atau 2.720.000 over budget. Penyebabnya adalah pengeluaran yang tidak terduga dari sisi medical. Keluarga gue ada yang harus berobat dan biayanya ternyata lebih besar daripada biaya budget medical yang gue siapkan sebelumnya. Bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan sih, kondisi keluarga gue juga sudah lebih baik dan memang gue secara budget punya emergency fund yang tujuannya adalah untuk menangani hal-hal atau pengeluaran-pengeluaran tidak diduga seperti ini. Emergency fund itu penting, jadi apapun yang terjadi, kalau punya uang emergency fund itu jangan dipakai untuk kebutuhan lain, karena itu gunanya untuk darurat. Terutama yang paling sering tergoda selain untuk kebutuhannya dipakai berhura-hura, emergency fund itu bahkan banyak orang yang menggunakannya untuk berinvestasi. Kembali ke budget di bulan Desember, setelah budget fail di bulan lalu, akhirnya gue memutuskan untuk menambah budget medical untuk bulan ini. Bulan November ini gue termasuk salah seorang yang menikmati hasil rally dari pasar modal akibat sentimen positif dari investor. Per akhir bulan November, gue menikmati profit sekitar 7% dari portofolio investasi gue. Hasil tersebut tentu saja langsung gue investasikan kembali karena memang prinsip gue adalah tetap berinvestasi hingga mencapai target financial independence gue. Karenanya mungkin kalau lo melihat di budget nanti memang ada peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Inilah budget aktual gue untuk bulan Desember 2020. Terakhir di tahun ini. Untuk biaya hidup terbagi dari pengeluaran cash maupun non-cash. Pengeluaran cash gue sesuai dengan budget cash yang di video sebelumnya adalah 5.350.000. Dan pengeluaran non-cash untuk keperluan seperti premi asuransi, arisan atau sinking fund, pembayaran listrik, air, koran, internet, telepon, dan pengeluaran libur akhir tahun itu adalah 4.370.000. Jadi total biaya hidup gue yang gue buat untuk bulan Desember 2020 adalah 9.720.000. Untuk non biaya hidup itu adalah 7 juta. Sedangkan investasi dan dana pensiun itu terbagi jadi dua, yaitu dana pensiun 7.450.000 dan investasi 28 juta. Jadi total budget untuk investasi dan pensiun di bulan Desember adalah 35.450.000. Ini berarti budget di bulan Desember tahun 2020 itu ada 52.170.000 yang terbagi menjadi 68% untuk pensiun dan investasi, 19% untuk biaya hidup, dan 13% untuk non biaya hidup. Kalau dibandingkan antara bulan Desember dan November 2020 memang kelihatan ya ada merah-merahnya di bawah. Ini memang karena bulan November ada over budget. Kalau dilihat memang karena ada peningkatan yang signifikan di dalam pendapatan, makanya gue bisa berinvestasi memang persentasenya lebih banyak. Gue belum tahu ya apa akan mengingat bulan depan gue memang mengharapkan akan ada pendapatan yang ekstra juga. Jadi kita lihat nanti berapa persentase dari
pensiun dan investasi di bulan Januari nanti. Cuma memang ini bukan tipikal biasanya jumlah pendapatan gue, jadi ya dinikmati saja. Bulan Desember, pensiun dan investasi adalah 68%, sementara bulan November adalah 59%. Untuk biaya hidup di bulan Desember 19%, sementara November 25%. Non biaya hidup di Desember adalah 13%, sedangkan November adalah 15%. Buat gue, ini berarti kerja keras yang gue lakukan selama tahun 2020 mulai membuahkan hasil. Di tengah berbagai ketidakpastian pasar sebagai seorang investor retail. Jadi begitulah budget real gua di bulan Desember 2020. Semoga berguna ya. It's not about how much you make, it's about how you manage your money. Salam.